Hai, perkenalkan Dedi. Nama channelnya Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan perjalanan. Suatu perjalanan yang akan menuju ke suatu tempat yang mengadakan acara Walimatul Urs. Walimatul Urs itu adalah hajatan perkawinan. Jadi ada teman kita, salah seorang personil dari kelompok tani pekebun anggur, akan melangsungkan pernikahan hari ini. Tapi sebelum berangkat, kita melakukan dulu tindakan yang terpuji, cuap-cuap di depan kamera pagi hari. Assalamualaikum. Hari ini cuap-cuapnya bertemakan tentang bagaimana cara. Jadi kita menemukan cara, harus mencari jalan keluar dari kemiskinan. Ada teman bertanya, gimana sih caranya bisa keluar dari garis kemiskinan? Memang kemiskinan itu punya garis? Nggak, maksudnya kalau kehidupan ini rata-ratakan begini ya. Di bawah itu, di bawah garis kemiskinan ya orang masih butuh perhatian ataupun masih membutuhkan segala macamnya. Tapi kalau yang tepat di garis, orang yang sudah sedikit mapan, hidupnya pas-pasan, pas ingin itu ada, ingin ini ada. Tapi kalau yang sudah di atas garis kemiskinan, ya mereka telah bisa berpijak di atas kaki sendiri dan bisa memberikan rasa perhatian dan peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi banyak juga yang di atas garis kemiskinan nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Orang itu termasuk orang-orang yang individual. Jadi dia mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan keluarga, kelompok, dan kepentingan golongannya. Jadi rasa itu sebenarnya nggak boleh dipelihara. Jadi kita sebagai manusia harusnya memiliki sikap dan peduli terhadap apapun yang ada di sekitar kita, baik benda mati maupun makhluk hidup. Jujur saja kita baru bangun tidur, ngambil penutup kepala dan siap speak up di depan kamera. Belum cuci muka. Tapi nanti kita akan berangkat. Setelah itu kita dandan yang manis, rapi. Kita akan berangkat ke menghadiri undangan pernikahan. Namanya itu kalau nggak salah Fahira versus Wahid. Jadi mempelai wanitanya Fahira, mempelai prianya adalah Wahid. Kenapa kita harus berusaha untuk keluar dari kemiskinan? Karena kemiskinan itu bisa menyerumuskan kita kepada tindakan-tindakan yang kadang-kadang dinilai kurang terpuji. Tindakan kriminal, tindakan asusila, tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma agama. Bagaimana caranya bisa keluar dari garis kemiskinan ya? Untuk mengetahui cara atau trik bisa keluar dari garis kemiskinan, sebenarnya kita sudah pada tahu. Yang terpenting di hidup kita itu adalah keseimbangan. Keseimbangan lagi, keseimbangan lagi. Tapi sebenarnya garis kemiskinan itu butuh keseimbangan. Ya jelas, kita hidup itu tidak sendirian. Jadi kalau kita miskin-miskin terus, pasti ada yang peduli. Pedulinya itu pasti perhatian. Perhatian itu lebih ke perhatian khusus, pasti menolong kita. Kenapa kita terjerumus di bawah garis kemiskinan? Mungkin salah satu faktornya kita belum memiliki nilai tambah. Coba tanamkan dan lekatkan nilai tambah di dalam diri kita. Nilai tambah itu harus bagaimana ya? Harus bersikap, harus bersemangat, menjalani kehidupan setiap hari dengan berpikiran positif dan selalu menjaga kemampuan ataupun sesuatu yang melekat di diri kita. Itu yang kita tonjolkan. Kalau kita punya kekuatan lebih dari orang-orang, ya kita lihatkan itu. Maksudnya, ya kan semua kita sama. Kehidupan kita ini dibekali dengan keadilan yang maha adil dan maha berkuasa, yang maha menciptakan kehidupan kita. Olehnya kita dituntut untuk terus mengingat itu. Dengan cara apa kita mengingat itu? Dengan cara bersyukur. Kalau kita bersyukur,
keseimbangan tadi akan juga melekat di diri kita. Ini kayak teori-teori yang sangat prinsipil. Enggak juga. Coba nggak usah basa-basi, secara konkret saja gimana caranya keluar dari kemiskinan. Tunggu. Lihat dulu kemiskinan kamu itu apa, kemiskinan lahir atau kemiskinan batin. Kalau keduanya, kemiskinan lahir batin, berarti kamu mesti menjalankan program, bukan program, tapi berubah dari sekarang. Kemungkinannya kamu kurang rasa syukur kepada Yang Maha Pencipta. Ya, kalau kamu kurang bersyukur, berarti kamu juga tidak menghargai waktu. Sebenarnya kedua ini sudah cukup untuk bisa keluar dari kemiskinan. Yang pertama, kita memiliki rasa syukur yang lebih daripada orang pada umumnya. Bangun di atas rata-rata orang bangun tidur. Bangunnya itu subuh hari, sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh, berdoa, mudah-mudahan hari ini mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu melaksanakan sholat subuh. Itu mencerminkan rasa syukur kita. Yang kedua, kita menjaga hubungan dengan makhluk sosial lainnya. Apa ya istilahnya? Hablum minanas di dalam agama. Allah nggak pernah tidur, dan Allah itu maha memberi, maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita berusaha setiap hari menciptakan rasa syukur, lalu juga bisa menghargai waktu, cukup untuk keluar dari kemiskinan. Kemungkinannya, hargai waktu, petakan waktumu. Semua kita diberi keadilan oleh Yang Maha Kuasa, diberi kesempatan setiap hari untuk mendapatkan rezeki, menciptakan sesuatu yang bermanfaat di kehidupan di bumi ini dengan waktu 24 jam yang sama. Harusnya kita memanfaatkan itu. Petakan hidupmu, petakan waktumu sehari. Berapa lama waktumu untuk bergerak, peras keringat, mengeluarkan tenaga untuk dibarter dengan sesuatu yang bisa memberi dan bisa menutupi kebutuhan sehari-harimu. Misalkan, gak punya apa-apa, gak punya kendaraan, gak punya alat, tapi kamu punya tenaga dan punya semangat hidup. Ya, kamu bisa menolong orang-orang di sekitar kamu. Paling enggak, kamu bisa dinilai. Jadi kalau kita bernilai, itu tadi, nilai tambah dalam diri kita. Kalau kita dinilai orang, oh dia mampu, dia bisa melakukan, pasti orang akan mengajak dan terus melihat kemampuan sampai di mana batas-batas kemampuan di dalam diri kita. Ini sederhana itu untuk keluar dari garis kemiskinan. Yang pertama itu menciptakan rasa syukur yang lebih dari orang-orang pada umumnya. Yang kedua itu menghargai waktu, memetakan waktu sehari 24 jam digunakan buat apa saja. Sesederhana itu. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang jarang-jarang orang memberikan nasihat seperti itu. Jadi cuman sesederhana itu bisa keluar dari garis kemiskinan. Bersemangat. Jadi yang ketiga adalah bersemangat. Di dalam bersemangat itu ada rasa jujur, ada rasa sabar, ada rasa ingin selalu bekerja keras, ada rasa selalu dekat kepada Yang Maha Kuasa. Itu. Jadi job-job kita pagi hari ini, bagaimana cara keluar dari kemiskinan? Ya itu tadi. Apa? Jadi ini, kadang-kadang kita cuma bisa bercuap-cuap, speak up. Beberapa detik yang lalu yang kita ucapkan sudah lupa lagi. Jadi bagaimana cara keluar dari kemiskinan? Jawabannya adalah itu tadi. Ada 3. 1, terus menyatakan sikap dan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan bila perlu, kita menjadi manusia yang paling bersyukur. Itu. Jadi rasa syukur kita berbeda atau lebih dari orang-orang pada umumnya. Yang kedua itu menghargai waktu, menghargai pemberian Yang Maha Kuasa kepada kita. Waktu tidak terbuang percuma di hari-hari kehidupan kita. Yang ketiga itu yaitu bersemangat, yang di dalamnya mencakup dari rasa sabar, terus jujur, lalu
menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan bagi diri sendiri, lingkungan, dan bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman hari ini. Sesaat lagi kita akan berangkat, dan sekali lagi terima kasih. Sebenarnya kita membuat konten ini konsisten setiap hari karena beberapa konten kemarin kita membuat konten short beberapa, tiba-tiba konten panjang kita sudah jarang dipromosikan di beranda YouTube. Apa yang salah? Kalau tentang peringatan atau kena penalti lagi enggak, cuman ya kurang rekomendasi atau kurang jelajah di beranda YouTube, makanya penontonnya mulai agak berkurang, jadi pendapatan kita juga ya agak pelan. Untuk itu para subscriber, teman-teman sekalian terus berusaha dan bisa menyimak channel-channel yang dihadirkan oleh Dedi Sapa Teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.